Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Ibih Tafsir semuanya. Kita berjumpa di acara Naksir. Di acara yang kali ini eh, diadakan oleh Ibih Tafsir di bulan Ramadan kali ini. Nah, Naksir atau ngaji kajian tafsir, di sini kita akan membahas dan membedah ya karya-karya tesis yang telah selesai diujikan dari teman-teman kita, khususnya dari angkatan pertama Magister Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Nah, di sini ada kira-kira selama bulan Ramadan ini kita akan membahas sekitar 8 tesis, 4 dari program pendidikan kader ulama dan 4 dari pendidikan kader ulama perempuan. Nah, tentunya di acara Naksir ini kita juga sudah memfilter ya, memfilter. Jadi kompetitif juga ini ya. Jadi yang bisa berbicara di Naksir ini berarti kompetitif karyanya gitu. Dijamin top lah gitu. Jadi kita sudah memfilter, makanya tadi ada cuman 4 dari PKU dan 4 dari PKUP. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita membuat Naksir ini? Jadi salah satu alasannya adalah ya karena IB Tafsir itu berada di bawah apa namanya PT IKI selain juga di Istiqlal. Eh, jadi ada stagnasi yang terjadi dari kajian-kajian tesis yang lahir, di mana biasanya kajian-kajian tesis yang lahir itu kajian-kajian yang sifatnya tematik. Nah, nah, karena sifatnya tematik atau kajiannya pakai bawa metodologi maudhu'i, niatnya itu ingin objektif, tapi ternyata malah subjektif seperti itu. Nah, nanti untuk tulisan yang membahas kenapa kok maudhu'i itu objektif, apa niatnya objektif tapi subjektif itu nanti akan bisa dibaca di IP Tafsir. Kira-kira mungkin kalau tidak hari ini besok ada tulisan yang membahas soal itu. Jadi silahkan dipantengin di web ya. Nah, untuk naksir pertama kita kali ini kita sudah mengundang teman kita langsung dari NTB, merupakan tangan kanan dari Tuan Guru Bajang ya kan. Beliau adalah Zulkarnain MA yang akan membawa tema Quran di zaman kolonial, studi terhadap tafsir verbal Tuan Guru Zainuddin Lombok. Nah, tapi sebelum kita masuk ke beliau, kita kasih dulu kesempatan bagi Bapak Dr. Abdul Muid Nawawi untuk memberikan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara naksir kita di bulan Ramadan ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya nggak nyangka itu ada sambutan. Oke, ya, kita, saya pribadi melihat pada beberapa atau bahkan semua tesis yang pernah diujikan di kawan-kawan PKU itu saya pikir menarik untuk kita kaji ulang dan tidak berharap ya kita berharap ada inspirasi-inspirasi dari sana untuk pengembangan kajian tafsir. Karena warna warna kajian yang ditawarkan oleh tesis itu eh, tidak persis sama dengan yang pernah ada di PT IKI sebelumnya, yang dulu hanya berkutat kepada tafsir dan apa namanya dan ulumul Quran serta living Quran. Ada model baru misalnya living Quran yang tidak hanya melihat bagaimana Al-Quran hadir di masyarakat, tapi Al-Quran hadir di sebuah organisasi tertentu misalnya, atau Al-Quran hadir di sebuah apa namanya di sebuah medan perjuangan tertentu sehingga diarahkan pemahaman Al-Quran kepada pemahaman-pemahaman tertentu, atau misalnya ulumul Quran yang selama ini berkutat di apa namanya mengkritik asbabun nuzul, mengkritisi nasi mansuh dan seterusnya.
itu kemudian mencoba melihat warna, arah penafsiran para ulama, penafsir lama dengan perubahan-perubahan yang mereka alami, baik perubahan itu yang mereka sengaja maupun yang tidak mereka sengaja, kemudian mempengaruhi secara langsung kepada ulumul Quran mereka atau bagaimana mereka memahami Al-Quran. Atau kemudian dalam bentuk tafsir, ya, tafsir itu dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan negara ya, terhadap Al-Quran, ya, bagaimana negara mengarahkan pemahaman Al-Quran, baik mereka sengaja maupun tidak sengaja, atau bagaimana masyarakat merespon penafsiran Al-Quran versi negara itu, baik mereka meresponnya secara apa, melakukan perlawanan atau memberi jalan lain daripada penafsiran tersebut. Jadi saya pikir itu adalah warna-warna baru dari tafsir yang selama ini pernah hadir di PT IKIP, dan karena dia baru, maka saya pikir itu adalah masih lapangan yang cukup luas untuk kita jadikan apa medan penelitian, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita karena perjuangan kita untuk tafsir tidak hanya sampai di tesis, kita masih punya tugas disertasi nanti kalau kawan-kawan S3. Punya juga orang seperti saya itu punya tugas seperti makalah yang harus hadir setiap semester atau paling tidak setiap tahun. Sehingga kita butuh ide-ide segar. Mudah-mudahan pertemuan ini, acara ini bisa memberikan hal itu. Saya kira itu. Selamat berdiskusi, selamat saling menginspirasi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muid atas sambutannya. Sambutannya benar-benar sudah mencakup ya, mencakup beberapa hal yang akan nanti kita bahas di minggu-minggu ke depan atau di pertemuan-pertemuan ke depan. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas bagaimana Quran itu ya, kemudian diresepsi secara hermeneutis, lalu lahirlah tafsir dan kemudian bagaimana tafsir itu tidak terlepas dari konteksnya. Nah, pada kesempatan kali ini teman kita Zulkarnain akan membahas bagaimana hasil resepsi hermeneutis itu lahir di ruang-ruang konflik atau di zaman kolonial. Yang hal itu nantinya akan menjadi sebuah respon, ya. Jadi dalam hal ini juga dia akan memperlihatkan bagaimana seorang agamawan bisa merespon suatu konteks konflik yang terjadi dan melibatkan spektrum negara dan ikut memberikan sumbangsih bagi negara itu sendiri dalam membebaskan kolonialisme. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita berikan kesempatan kepada Zulkarnain untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Kepadanya kami persilahkan. Kelihatan nggak? Halo, Lip. Kelihatan ya? Aman, aman. Oke. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya agak terkejut ya, diminta untuk memberikan untuk memberikan atau semacam pemantik untuk melahirkan inspirasi buat teman-teman, karena menurut saya penelitian saya sendiri tidak terlalu bagus menurut saya, tetapi tadi saya agak engeh, saya agak paham kenapa penelitian ini masuk dalam naksir ini ya. Tadi beliau nyebut soal warna baru ya, warna baru dari arus penelitian di PT IKI sebelumnya. Nah, teman-teman, jadi ini judul apa ya? Sebenarnya ini judul ini sih kayak judul baru ya dari tesis saya yang rencananya akan saya jadikan buku. Tetapi kalau dari sisi dalam konteks metopennya, ini
yang saya sebut cuman objek materialnya doang. Karena objek formalnya nanti Quran surat Al-Maidah ayat 44 dan 45. Karena eh, tafsir verbal Tuan Guru Zainuddin itu banyak ya, karena beliau itu kembali dari Mekah itu dari tahun 34 sampai 97. Jadi banyak ini sih, banyak tafsiran yang muncul, bicara kepemimpinan, bicara tentang politik, dan bicara tentang perlawanan kayak gitu. Jadi beliau hidup itu uh, di zaman kolonial dan dan di masa setelah kemerdekaan kayak gitu. Nah, uh, jadi teman-teman, kenapa saya memilih Tuan Guru Zainuddin sebagai objek penelitian saya? Karena untuk alasan pribadi sih, karena beliau ini adalah tokoh atau ulama yang berasal dari Indonesia Timur, dari Lombok khususnya. Beliau juga adalah, kalau teman-teman cek itu, beliau salah satu dari pahlawan nasional yang dimiliki oleh Indonesia karena kiprahnya. Kemudian alasan umum memang ini, saya melihat di dalam kelas itu, kajian-kajian di dalam kelas itu, misalnya tafsir Nusantara misalnya, saya merasa ada kesan pembahasan Quran atau isu kajian Quran dan tafsir itu masih dominan Jawa ya, Jawa, Sumatera. Saya agak jarang mendengar kajian yang Sulawesi. Meskipun di Sulawesi itu juga banyak ya karya-karya tafsir. Nah, karena ada kesan dominasi itu, ada kesan tidak komprehensif kalau kalau kita berbicara tentang sejarah Indonesia, karena kita harus juga berbicara tentang Indonesia bagian timur kayak gitu. Kemudian alasan lainnya juga, saya dulu pernah nanya di dalam kelas. Jadi memang genealogi atau sejarah atau latar saya meneliti ini memang di dalam kelas, awalnya di diskusi yang terjadi dalam kelas di tafsir Nusantara. Waktu itu saya pernah beberapa kali nanya soal karya-karya tafsir di Sumatera yang menurut saya waktu itu karya-karya tafsir itu tidak mencerminkan realitas yang dihadapi orang Sumatera yang waktu itu kolonial juga. Dan jawabannya memang tafsir yang dibuat waktu itu adalah untuk mengajarkan Quran itu sendiri kayak gitu, tapi tidak mencerminkan realitas. Oleh karena itu, ini mendorong saya kembali untuk melihat Tuan Guru Zainuddin yang merupakan tokoh ulama yang lahir dari rahim madrasah yang menjaga ortodoksi Islam, yakni di Madrasah Sholatiyah. Di situ kalau teman-teman cek pelajaran tafsirnya itu ada tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, dan tafsir-tafsir yang yang ortodoksi atau ulama-ulama yang berasal yang produk-produk tradisional. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada kontradiksi antara background pendidikannya dengan praktik penafsirannya. Bayangan saya memang dasen dasolnya idealnya Tuan Guru Zainuddin ini menafsirkan dengan pola tradisional. Dan ini yang kemudian menjadi problem akademik atau yang jadi riset question saya, bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga penafsiran Tuan Guru Zainuddin ini lahir yang tidak sesuai dengan background pendidikannya. Tapi kalau bahasanya saya lupa Pak Sairon atau Pak Mustaqim yang memberikan klasifikasi tafsir itu, ada yang objektivis, ada subjektif, ada objektikum subjektivis ya. Pak Jadi Sahiron. saya Pak Sairon ya. Jadi saya kemudian berasumsi dia ini termasuk dari tafsir subjektivis kayak gitu. Asumsi saya, hipotesis saya awal-awal kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya memantapkan diri untuk melakukan kajian terhadap Tuan Guru Zainuddin kayak gitu. Jadi riset yang akan saya jawab itu adalah bagaimana dinamika penafsiran Tuan Guru Zainuddin, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran itu lahir kayak gitu. Nah,
Eh, ini saya langsung ini ya. Jadi saya langsung ke kerangka teorinya teman-teman. Jadi saya sebenarnya nih memang sejak awal saya ingin membahas kerangka teori ya di diskusi kali ini. Meskipun tadi beberapa menit Mas Alif itu chat saya soal hal-hal yang mungkin perlu di-highlight itu soal kerangka teori atau intinya lah metode penelitian. Karena memang diskusi-diskusi kami dulu di teman-teman PKU Angkatan 1 itu kita punya pengalaman yang kurang bagus ya soal metode. Sehingga menurut kami perlu dikuatkan ya. Jadi mungkin kita juga harus banyak berbicara tentang metode penelitian supaya barangkali itu menjadi solusi dari kegelisahan Pak Dr. Muid ya untuk menguatkan metopen gitu. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi dari judulnya bahwa kemudian tafsir Tuan Guru Zainuddin ini yang tadi saya sebutkan Quran surat Al-Maidah ayat 44 dan 45 itu saya sudah sampaikan bahwa saya akan melacak konteks latar dari penafsiran itu sehingga memang ini melibatkan pelacakan literatur intertekstual, nggak cuman tafsirnya yang dilihat tetapi juga teks-teks realitasnya yang dicek, sehingga mau nggak mau saya harus menggunakan teori sosial, terutama ini ya teori Sini, Dedek. Dedek, kenapa? dalam konteks saya itu saya menggunakan asumsi dari teori sosiologi pengetahuan. Jadi menurut asumsi dari teori ini, teman-teman, bahwa suatu pemikiran atau gagasan itu tidak mungkin lahir, tidak mungkin bisa dijelaskan kalau kita tidak memahami konstruk-konstruk sosialnya. Kalau dalam kaitan penafsir itu ya konstruk-konstruk penafsirnya. Jadi harus clear dulu konstruksi pemikiran, konstruksi-konstruksi sosialnya untuk kita bisa menyimpulkan kenapa pemikiran itu lahir kayak gitu. Dan ini sebenarnya teori sosiologi pengetahuan ini erat kaitannya dengan pikiran-pikiran atau pandangan Michel Foucault juga soal relasi pengetahuan dan kekuasaan. Ada relasi change and continuity. Jadi asumsi teori besar dari sosial ini adalah realitas itu dibentuk oleh sejarah yang panjang kayak gitu, tidak dalam 1 hari atau 2 hari kayak gitu. Nah, dalam kaitan atau tokoh-tokoh penafsir ada Amin An-Khuli yang juga ya barangkali mungkin dia juga mengutip teori-teori sosial ya, sosial pengetahuan. Dia punya pendekatan sastra dalam penafsiran yang juga memiliki pandangan bahwa konteks sosial politik juga memengaruhi penafsiran seorang tokoh. Nah, karena konteks sosial dan politik itu memengaruhi penafsiran, maka mau tidak mau tafsir itu akan menjadi sebuah produk budaya. Sebuah produk budaya kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang produk budaya, kita juga berbicara kemudian teori habitus dari Kerbirdue yang menyebut bahwa penafsiran atau gagasan seseorang itu merupakan aksi dan reaksi dari seorang tokoh. Kalau bicara tokoh ya, ini soal resepsi kayak gitu. Dan terakhir itu untuk menguatkan teori-teori itu dengan hermeneutika Gadamer. Ini yang agak umum ya dan dipelajari di kelas tentang ada horizon pembaca dan horizon teks, ada fusi istilahnya. Saya dulu dengar dari Pak Muid ini. Jadi Pak Muid ini banyak menginspirasi saya. Jadi itu kerangkanya teman-teman. Jadi dari kerangka teorinya bisa dibayangkan bahwa saya kemudian akan hal-hal yang akan saya jelaskan nanti di dalam penelitian ini adalah pertama konteks sosialnya, kemudian background tokohnya, kemudian siapa sih yang dihadapi oleh tokoh itu dalam konteks ini adalah Belanda, kolonial Belanda. Baik, saya akan masuk. Nah, jadi yang dihadapi oleh Tuan Guru Zainuddin itu, teman-teman, PPT-mu adalah nggak gerak, Zul. oh nggak gerak ya?
Ya. Kok belum gerak ya? Belum. Masih belum. Di close dulu, habis itu ditampilkan ulang coba. Kelihatan nggak? Nah, sekarang baru pas. Oke, silakan Oke. dilanjutkan. Baik, saya akan jelaskan yang dihadapi oleh Tuan Guru Zainuddin itu. Jadi kalau nanti dirasa nggak cukup ya soal metopen apanya, bisa kita diskusikan. Di sini juga ada Pak Muid dan Mas Alif ya, dan kawan-kawan yang lainnya. Jadi pertama, Belanda yang dihadapi Tuan Guru Zainuddin itu Belanda. Sebenarnya kalau bicara Lombok itu ada tiga bukan penjajah, ya saya sebut penjajah lah, yang pernah memimpin pemerintahan Lombok itu ada tiga. Ya, itu pertama itu Bali ya, ini pulaunya Pak Mas Alif ya, itu Bali. Kemudian yang kedua itu Belanda, yang ketiga itu Jepang. Jadi ada tiga penjajahan atau tiga pemerintahan yang pernah menguasai Lombok ya. Jadi bisa dibayangkan gimana resahnya orang Lombok kayak gitu. Eh, nah, untuk Belanda teman-teman, eh, jadi Belanda itu masuk Lombok itu di akhir abad 19. Jadi 1880-an lah dia masuk. Jadi menjelang inilah dekat dengan kemerdekaan. Kalau saya nggak tahu, ini mungkin juga ini sebagai kritik terhadap apakah Indonesia itu pernah dikuasai ratusan tahun. Faktanya di sini Belanda itu masuk itu akhir abad 19. Jadi kenapa Belanda itu masuk di akhir abad 19 di Lombok itu karena belum ada kebijakan politik yang menyebabkan Belanda itu harus masuk ke Lombok. Itu penyebabnya. Tetapi karena kemenangan kaum liberal di Belanda itu terjadi perubahan kebijakan di Belanda itu yang dulu terkenal yang ini emigrasi apa juga itu yang pokoknya politik etis dan segala macam. Kemudian mereka sudah tidak fokus pada tambang kalau nggak salah, mereka fokus untuk hasil pertanian. Sehingga mereka kemudian masuk Lombok. Itu yang pertama alasannya. Kemudian kedua, memang ada pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Bali supaya Lombok ini tidak dimasuki. Jadi hasil-hasil SDA-nya Lombok ini supaya tidak diperlihatkan atau tidak ditanam, cukup untuk diproduksi sendiri kata. Sehingga Belanda tidak tahu bahwa di Lombok itu ada hal-hal yang bisa diambil gitu. Nah, singkat cerita mereka perang nih Belanda dengan Bali kayak gitu. Ini lama perangnya, banyak cost yang didapatkan oleh Belanda waktu itu. Namun menjelang masuknya Belanda ke Lombok itu ada perlawanan juga yang terjadi di Lombok terhadap Bali. Ada banyak kerajaan yang tidak apa artinya pada akhirnya memberontak terhadap Bali. Kemudian Belanda kan ini memanfaatkan konflik-konflik itu untuk supaya pecah pemerintahan ini. Dan waktu itu mereka juga Belanda menggunakan kekuatan kerajaan-kerajaan yang di Lombok untuk bisa masuk ke Lombok kayak gitu. Sehingga Bali pun kalah. Singkat cerita kayak gitulah. Nah, setelah Bali itu masuk, setelah Belanda itu masuk, mereka kemudian membentuk pemerintahan yang sampai hari ini kita bisa temukan. Jadi produk pemerintahannya itu Lombok itu dibagi waktu itu menjadi tiga, ada Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Jadi mereka yang membuat administrasinya, orang-orang Belanda. Makanya ya kita mungkin ini banyak hal-hal yang kita ambil dari Belanda lah, peninggalan-peninggalan Belanda, termasuk naturalisasi pemain Indonesia, timnas Indonesia.
Eh, jadi hal-hal yang dilakukan Belanda di Lombok itu dia membangun lembaga pendidikan, kemudian ya mengeruk mengeruk hasil SDA orang Lombok kayak gitu dan sebagainya. Dan poin keempat itu Belanda pernah meninggalkan Lombok, tetapi mereka masuk kembali pada tahun 1945. Jadi mereka meninggalkan Lombok itu disebabkan karena Jepang ya. Itu uh, uraian sedikit tentang Belanda. Kemudian ini untuk konteks masyarakat Lombok waktu itu. Jadi masyarakat Lombok itu teman-teman dua, dia penganut agama dan animisme. Jadi Lombok itu ada 3 agama sejarahnya kalau di Lombok itu. Hindu pernah masuk, itu Bali juga punya peran. Gitu. Buddha juga pernah masuk, itu yang ini ya, Sriwijaya Buddha ya, kalau nggak salah. Yang Majapahit Hindu, terus Sriwijaya itu Buddha. Itu yang juga memiliki pengaruh terhadap Budanya orang Lombok kayak gitu. Dan orang Buddha itu bisa teman-teman temui di Lombok Utara. Itu ketemu patungnya besar banget di situ di Lombok Utara. Dan terakhir itu Islam ya. Islam hari ini menjadi agama mayoritas di Lombok, dan ada juga penganut animisme. Kemudian ada 2 aliran besar agama Islam di Lombok itu. Yang pertama itu Wetu Telu dan Wetu Lima. Jadi akhir abad 19 itu, di masa Belanda akan masuk itu, Wetu Telu itu sudah ada, dan Wetu Lima juga menjadi inilah, melakukan saling hegemonisasi antara Islam Wetu Telu dan Wetu Lima. Terus jadi setelah Belanda masuk di Lombok itu, perang kerap kali terjadi sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap Belanda karena banyak kebijakan-kebijakan yang dirasa sangat merugikan. Dan di sini saya temukan teman-teman, kenapa saya kayaknya genealogi penafsiran terhadap Quran surat Al-Maidah ayat 44 dan 45 itu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan yang satu fa ulaika humuz zalimun itu. Jadi banyak perang yang terjadi di Lombok itu disebabkan karena pertama Belanda mengganggu ulama. Jadi Belanda kalau di Lombok itu dia menjauhi para ulama, dia lebih mendekati para bangsawan. Karena menurut ulama pemerintah Belanda waktu itu adalah pemerintah kafir waktu itu. Karena sejak awal yang jadi narasi dari ulama-ulama di Lombok itu ini menyampaikan ajaran tentang kesetaraan. Jadi nggak boleh ada yang zalim menzalimi, kayak inilah yang diajarkan Nabi di awal-awal itu. Di sini saya temukan bahwa pandangan ulama waktu itu memang Belanda ini adalah pemerintah kafir. Nah, Lombok terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Jadi bisa teman-teman bayangkan bagaimana situasi Lombok karena masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, dan bagaimana tradisionalnya orang Lombok. Dan terakhir itu pemimpin Lombok berasal dari bangsawan dan tuan guru. Jadi bangsawan itu di masa-masa kerajaan, dan tuan guru itu fase setelahnya. Berapa menit kita nih, Lip? 20. Tinggal berapa menit nih? Tinggal 10. Oh, baik. Nah, sebelum ke penemuan saya atau apa sih pelacakan-pelacakan saya juga, saya akan perkenalkan dulu tokoh yang saya teliti. Jadi nama beliau itu adalah Zainuddin Abdul Majid. Sebentar. Jadi dia orang Lombok, teman-teman, orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bapaknya itu orang kaya ya, dia punya banyak tanah. Jadi itu juga mendukung pergerakannya nanti ketika melakukan gerakan-gerakan. Dia orang kaya, sehingga banyak gerakan yang bisa dilakukan oleh Tengku Zainuddin. Nah, ini pendidikannya. Jadi pendidikan terakhir itu Salatiyah, kawan-kawan. Jadi Salatiyah ini, teman-teman, dia didirikan oleh Rahmat. Dia adalah imigran dari India
yang dikejar. Waktu itu dia imigran ke Mekah karena dia dikejar oleh kolonial Inggris. Karena waktu itu Inggris sedang melakukan pendudukan di India. Ya panjang ceritanya, cuman dia juga merasakan kolonialisasi di India, kemudian dia pindah ke Mekah. Waktu itu dia sangat diterima karena Mekah berada dalam, maksudnya penghormatan terhadap Abbasiyah itu masih kuat waktu itu, karena Syekh Rahmatullah itu keturunan siapa namanya, Abbasiyah lah, yang ini Utsman bin Affan ya, kalau nggak salah. Dia keturunan dari itu, kemudian ia sangat punya hubungan yang kuat dengan Turki Utsmani waktu itu, kemudian penerimaan di Mekah itu sangat, sehingga singkat cerita dia mendirikan madrasah Salatiyah yang bertujuan untuk menyiapkan umat Islam bisa menjalani kehidupannya dengan kompleksitas zaman waktu itu gitu. Jadi madrasah Salatiyah ini cukup memengaruhi nanti Tuan Guru Zainuddin, termasuk bagaimana pengalaman Syekh Rahmatullah terhadap perlawanan terhadap Inggris. Nah, sebelum ke madrasah Salatiyah, Tuan Guru Zainuddin ngaji di halaqah tuan guru lokal. Jadi dia diajar oleh tuan guru lokal, belajar Quran, belajar kitab dan sebagainya ya. Kemudian dia juga pernah merasakan sekolah rakyat negara yang dibuat oleh Belanda. Jadi dia merasakan sekolah modern ala Belanda, dia juga merasakan sekolah tradisional ala madrasah Salatiyah atau halaqah itu, dan yang turun juga mendidiknya adalah ayahnya, yang merupakan orang yang ahli agama. Baik, ini anunya ya, pengabdiannya. Saya singkat saja, ada dia mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 34 itu di masa kolonial. Mujahidin itu yang pejuang, itu adalah respon terhadap kondisi waktu itu, penamaan itu. Kemudian membangun madrasah NWDI, yang ini menjadi cikal bakal ormas yang dibangun di Lombok, yang hari ini terbesar di Lombok ya. Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini juga penamaan dari madrasah ini sangat kental dengan apa yang dihadapi waktu itu, Nahdlatul Wathon, yang bermakna kebangkitan tanah air gitu. Kemudian pada tahun 43, 2 tahun menjelang kemerdekaan itu, dia membangun madrasah perempuan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Kemudian pada tahun 53 dia mendirikan ormas Nahdlatul Wathon. Sebenarnya dia NU dulu ya kawan-kawan, tetapi atas dinamika yang terjadi dia membangun NW. Dan terakhir itu Tuan Guru juga ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Karyanya banyak ya. Itu ada tentang tauhid, kemudian ada tentang kitab ilmu, ada ilmu fikih, Sulamul Hijab, Syarah Safinatun Najah, Batu Ngompal, ilmu tajwid, ada refleksi-refleksi tentang perjuangannya, wasiat Romawi masa 1 dan 2, ada dan lain-lain lah. Beliau banyak mengarang kitab karena dia konsisten, karyanya banyak ya, karena dia melanjutkan tradisi-tradisi ulama yang dia saksikan di Mekah waktu itu. Jadi ini yang ditafsirkan kawan-kawan, ayat yang ini sudah saya sebutkan. Nah, ini kemudian saya akan lacak dalam penelitian ini dengan teori yang sudah saya sebutkan. Nah, jadi ini 4 poin dari penelitian yang saya lakukan. Jadi konstruksi penafsiran Tuan Guru Zainuddin atau Zainuddin Abdul Majid itu yang pertama adalah penyerangan tangsi militer Nica Belanda di Solong. Jadi penafsiran itu setelah saya lacak memang itu disampaikan kepada murid-muridnya yang akan melakukan penyerangan pada itu tahun 46 itu. Tahun 46 jadi mereka Tuan Guru Zainuddin ini menguatkan apa sih semacam ini supaya murid-muridnya ini yakin bahwa ini adalah perjuangan untuk membela agama. Membela agama. Dan setelah itu memang ada penafsiran lain kawan-kawan, tetapi memang itu erat kaitannya dengan konteks yang ia hadapi waktu itu. Yang kedua itu
kesadaran atas otoritas keagamaan Tuan Guru Zainuddin. Jadi saya melihat Tuan Guru Zainuddin ini dia tokoh penggerak. Jadi orang-orang mau mengikutinya karena dia Tuan Guru. Karena sejarah Tuan Guru kalau di Lombok itu mungkin sama ya, di Sulawesi juga sama kalau otoritas keagamaan itu ya. Dalam arti jadi tokoh-tokoh agama waktu itu orang-orang yang disakralkan, orang-orang yang dianggap punya modal capital, punya karisma dan harus diikuti kayak gitu. Sehingga dengan mudah ketika dia menafsirkan suatu ayat itu menjadi panduan terhadap masyarakat waktu itu. Dan saya pikir wajar juga karena waktu itu juga belum ada banyak otoritas yang lain untuk diikuti masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada relasi kuat antara Tuan Guru Zainuddin dengan Madrasah Sholatiyah. Tadi sudah saya jelaskan sedikit menyangkut Madrasah Sholatiyah yang juga merupakan lahir yang dibentuk dari orang yang didirikan oleh seorang yang punya pengalaman terhadap pedihnya kolonial yang dilakukan Inggris di India. Dan Tuan Guru Zainuddin itu hubungannya sangat kuat dengan Sholatiyah sampai pasca kemerdekaan juga dia tetap menjaga hubungan itu dengan Madrasah Sholatiyah. Dan pengalaman Tuan Guru Zainuddin sebelum berangkat ke sekolah ke Mekah itu dia berada dalam konteks ini banyak terjadi. Jadi perang-perang yang saya sebutkan tadi di awal itu terjadi sebelum Tuan Guru Zainuddin berangkat ke Mekah. Ya saya pikir itu ya. Ini ya kawan-kawan, cuman kesimpulan-kesimpulan yang saya buat tadi ya. Ini ada implikasinya di Lombok itu banyak tuan guru yang perlu juga diteliti supaya jelas kaitan-kaitannya perlawanan-perlawanan tuan guru waktu itu. Kemudian saya menyimpulkan penafsiran Tuan Guru Zainuddin itu tafsir subjektif ya dalam penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, karena saya menggunakan teori sosiologi pengetahuan, ada horizon penafsir, sehingga saya menyimpulkan ini jenis tafsirnya tafsir subjektif. Dan tafsir subjektif merupakan hal umum di masa kolonial penjajahan, karena di tempat lain di India juga melakukan hal yang sama. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Itu aja, Alif. Terima kasih. Oke, terima kasih Zul atas penyampaiannya. Sebenarnya ada satu variabel yang sebenarnya saya pengen kamu tekankan gitu loh. Variabel Siap. tafsir verbal. Ya. Oh iya, lupa saya. Iya. Jadi Saya jelaskan dikit ya. itu yang unik gitu loh. Jadi selain itu menjadi respon ya terhadap apa namanya masa kolonial. Nah, di situ ada variabel tafsir verbal yang menurut saya itu akan sangat menarik untuk dijelaskan dulu. Coba dijelaskan dulu ya terkait tafsir Baik. verbal itu. Iya, soal tafsir verbal ini, jadi awal-awal saya dapat literatur terkait tafsir verbal ini dari Andreas Gorke ya. Mungkin bacanya Andreas Gorke ya. Saya lupa dari Mas Alif, mungkin saya dapat dulu ya. Atau dari kawan yang lain. Jadi menurut Gorke, jadi tafsir yang pertama kali dilakukan di sejarah umat Islam itu adalah tafsir verbal. Istilah Gorke sih sebenarnya tafsir oral ya, tetapi dalam pembicaraan saya dengan pembimbing itu verbal kayaknya lebih sopan kayak gitu. Istilahnya oral exegesis ya kalau di Gorke itu. Jadi menurutnya oral exegesis itu bahkan itu dilakukan sampai abad 21 loh katanya. Abad 20 juga dilakukan sampai sebabnya karena dulu ada larangan untuk mengalih bahasakan Quran dalam bahasa lain. Sehingga mau tidak mau tradisi tafsir verbal ini terus dilakukan di Asia, di Afrika, dan di tempat-tempat lain kayak gitu. Nah, kemudian di akhir tulisannya si Gorke ini dia bilang dia berpikir bahwa masih banyak yang
penelitian tentang tafsir berverbal itu sangat luas ya. Ada banyak hal-hal yang bisa dibuka dari sejarah-sejarah atau penafsiran verbal itu, karena masih belum banyak disentuh. Dan saya melihat di penelitian-penelitian tafsir di Indonesia itu memang masih sedikit saya lihat penelitian-penelitian tentang penafsiran verbal. Masih banyak yang meneliti penafsiran sebagai produk tulisan kayak gitu. Nah, yang jelas jadi tafsir verbal itu adalah sesuatu yang langsung disampaikan ya. Jadi semacam kajian. Yang tafsir verbal itu contohnya gini, misalnya yang Abduh itu verbal, Sya'rawi itu verbal, tetapi dalam perkembangan sejarahnya itu menjadi tulisan ya, dikumpulkan oleh kalau Abduh itu muridnya, kalau Sya'rawi itu ada tim khusus yang membuatnya jadi tafsir. Tapi Sya'rawi itu adalah tafsir. Itu saja mungkin penjelasan saya sedikit lagi. Oke, itu dia. Nah, baik. Sebenarnya, oke. Jadi kita untuk membuka diskusi, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa ditanyakan ya terkait bagaimana brainstormingnya itu terjadi, lalu bagaimana literatur reviewnya itu dilakukan, sehingga memilih tema ini dan lain sebagainya. Dan mengapa tema ini menjadi menarik? Ya, beberapa hal tersebut itu nanti bisa ditanyakan. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Legia dari Radiologi Poltekkes. Oh, luar biasa. Bagaimana karakter dan kepemimpinan moral Tuan Guru Zainuddin mempengaruhi komunitasnya? Apakah ada kisah-kisah atau teladan moral dari kehidupan pribadinya yang menjadi inspirasi bagi orang lain? Oke, ada pertanyaan semacam itu. Mungkin itu bisa ditanggapi dulu ya, Zul, ya. Sepertinya itu tadi sudah dijelaskan di Langsung ya. bagian biografi sebenarnya. Cuman mungkin perlu ditanyakan ulang. Apa diurai ulang. Silakan diurai sedikit dulu, Zul. Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang menurut saya sangat menginspirasi dari Tuan Guru Zainuddin ya, ini etnonasionalisme. Jadi perjalanan perjuangan Tuan Guru Zainuddin, baik pra kemerdekaan kemudian pasca kemerdekaan itu dia konsisten menyuarakan etnonasional. Apa arti etnonasionalisme? Jadi di Lombok itu hal yang sering disebut oleh Tuan Guru Zainuddin itu adalah perkara sukuisme, yang ini juga didukung dengan dalil-dalil Qurannya kayak gitu. Cuman ini yang menurut saya paling menarik dari dia. Dia selalu menyebut Sasak, dia kerap kali juga menakit dalam berbagai lagu, karena Sasak dalam pemahamannya adalah wilayah yang silih berganti dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Bali, sehingga dia yang terus ditekankan adalah bagaimana membangunkan Sasak. Dalam lagunya dia bilang Nahdlatul Watan Setia, Nahdlatul Batin, ya, ngurang orang yang tidur katanya. Kemudian dia membentuk berbagai lembaga itu dalam rangka mengangkat harkat martabat orang Sasak. Dan ketika dalam konteks terjadinya NKRI, dia tidak menjadi orang yang kekeh untuk menjadikan Sasak ini sebagai bangsa yang harus mandiri dari Indonesia, tetapi etnonasionalisme. Jadi ikut berintegrasi dengan negara Indonesia, yang kemudian dia dukung dengan argumen-argumennya kenapa dia harus mendukung Indonesia. Dan ini kesimpulan dari Anu sih.
Oke, Oh, enggak. baik. Oke, terima kasih jawabannya Itu Zul. Oke, kita beralih ke Mas Wahyu nih. Mas Wahyu udah angkat tangan nih. Silakan Mas Wahyu. Apa kabar nih Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Saudara Zul yang sudah memaparkan bagian dari tesisnya. Pertama, luar biasa sekali tesis Zul ini karena diperjuangkan di tengah padatnya kuliah saat di Mesir ya. Eh, Pertanyaan saya Zul, Saudara Zul. bercanda antum ini. Apa namanya tadi kan di awal itu dijelaskan tentang eh, perjalanan Belanda menjajah Indonesia dan daerah Lombok khususnya. Nah, terus tadi dari pemaparan Saudara Zul sampai ke tafsir itu saya belum menemukan korelasinya gitu. Jadi eh, pendahuluan yang disampaikan tentang penjajahan Belanda itu korelasinya sama tafsir ini apa gitu. Itu aja sih Zul. Makasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan yang mendasar banget ini. Silakan Zul, dijawab. Baik, ya saya mohon maaf ya kalau tadi Ini bedah tesis beneran sampai nih. merasa tidak ada relasi. Ya, kayak ini saya ngerasa kayak sidang terbuka kayak gitu, kemarin itu sidang tertutup. Iya, jadi tadi saya berpikir sebenarnya penelitian ini mirip dengan ini ya, penelitiannya Pak Islah Gusmian yang berjudul Tafsir Quran dan eh, Kekuasaan di Indonesia. Jadi di awal itu dalam penelitiannya juga dia memberikan semacam mengenalkan orang-orang yang terlibat dalam penafsiran itu, begitu. Jadi saya dalam kerangka itu, dalam kerangka saya menjelaskan, mungkin barangkali saya jelaskan, mungkin tidak terlalu terkait sih memang sejarah masuknya Belanda ke Lombok ya, tetapi uh, yang ingin saya sampaikan tadi soal bagaimana Belanda itu hadir di Lombok, kemudian bagaimana dia memengaruhi dinamika sosial di waktu penafsiran Tuan Guru Zainuddin kayak gitu. Tapi mungkin tadi ada yang lebih ya informasinya soal sejarah masuknya dan saya pikir itu benar sih menurut pandangan Wahyu itu benar. Oke, itu aja Liv. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang lain silakan ya kalau ingin bertanya, mengacungkan tangan dan berbicara langsung atau menulis juga boleh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana redaksi penafsiran Tuan Guru Zainuddin atas Quran Al-Maidah 4445? Ini ayat hakimiyah kalau nggak salah ya. Oh iya, soal Jadi memang redaksinya. saya rasa juga tadi ya uh, ada beberapa hal yang luput tadi kamu jelaskan mengenai bagaimana bunyi tafsirnya seperti apa. Lalu ini pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana kamu mendapatkan data tersebut ya? Proses pengumpulan data terkait tafsir verbal itu seperti apa? Jadi itu tentu menjadi sesuatu yang interesting untuk kita yang mendengarkan ya. Apalagi mendengarkan bagaimana sebuah penelitian itu lahir. Nah, ini langsung nyambung ya. Dan ada juga pertanyaan kenapa nggak pakai teori kelisanannya Walter Jiong misalnya gitu. Karena ini kan tafsir verbal. Jadi ya itu hal-hal yang menurut saya juga menarik untuk ditanyakan ya. Jadi silakan dijawab. Zul. Iya, untuk redaksinya itu, jadi kelemahan dari penelitian ini memang kemarin ketika sidang itu adalah sama juga, saya tidak menyampaikan redaksinya karena yang saya dapat data dari penelitian ini adalah data sekunder. Itu wawancara dari muridnya yang ikut waktu itu. Jadi ini wawancara kepada muridnya untuk data itu. Karena
wawancara itu dilakukan ketika ini proses penulisan untuk memasukkan atau menjadikan Tuan Guru Zainuddin menjadi pahlawan nasional waktu itu. Ini saya agak kesulitan menemukan rekamannya karena memang karena di Lombok itu kalau kajian tentang Tuan Guru Zainuddin itu tidak ada yang mengaitkannya dengan Quran. Itu dalam teori nggak banyak kan dikaji dalam teori sejarah, kemudian karyanya yang banyak diteliti, karena yang menyangkut Quran itu tidak ada. Nah, itu yang kebetulan saya temukan, cuman datanya sekunder kayak gitu. Itu keterangan dari muridnya yang waktu itu berjuang, yang ikut juga perang waktu itu, dan menjelaskan ayat-ayat yang disebut pertama itu ayat Hakimiyah 4546 itu. Kemudian ada jadi pasca perang itu kan pasca perang itu meninggal dunia adiknya, namanya Tuan Guru Faisal. Namanya Tuan Guru Faisal, dia meninggal. Terus di sana juga dia menyampaikan ayat tentang bahwa orang yang jihad itu tidak meninggal. Itu ada ayatnya lah. Itu yang dipakai kayak gitu. Dan itu saya dapatkan dari keterangan-keterangan muridnya. Namun untuk jadi saya belum mendapatkan dokumen primernya, itu entah dari rekaman itu belum saya dapatkan. Cuman dari keterangan muridnya menyatakan bahwa untuk mendorong murid-murid waktu itu, dia menyatakan bahwa ini pemimpin kafir dan pemimpin zalim kayak gitu. Untuk menguatkan penjelasan saya tentang kafir dan zalim itu kan tadi juga saya sampaikan bahwa ulama waktu itu di awal abad 20 itu juga menyatakan bahwa pemerintah Belanda itu pemerintah kafir, dan saya melihat ada relasinya karena dia juga ulama yang kemudian dengan otoritasnya kemudian dengan menggunakan ayat itu untuk mendorong perlawanan-perlawanan itu. Jadi saya pikir memang itu kelemahannya dari penelitian ini ya. Itu aja, Liv. Atau ada yang belum, Liv? Gimana? Oke, jadi data yang kamu ambil itu bukan data yang primer dalam tanda kutip, karena tidak kamu dapatkan langsung melalui rekaman atau dan sebagainya, ataupun dari kumpulan catatan seperti itu yang sebagaimana kamu jelaskan soal Abduh misalnya maupun Sya'rawi tadi. Jadi Iya, ini kamu dapatkan dari orang kepercayaan beliau pada saat itu gitu ya, iya, yang masih mewariskan. Em, Tadi ada beberapa hal, misalnya kayak gini. Eh, Kajian-kajian yang mengenai beliau itu biasanya kajian-kajian yang berkaitan dengan sejarah dan lain sebagainya. Lalu kamu bisa membawa kajian ini kepada kajian tafsir. Jadi itu juga upaya itu saya rasa juga perlu dieksplorasi gitu loh. Jadi karena kan banyak ya teman-teman kita juga yang melihat suatu diskursus, melihat sesuatu yang berpotensi menjadi academic problem, tetapi tidak berani dieksekusi karena misalnya, ini tuh masuknya di ranah sejarah gitu, atau ini masuknya di ranah antropologi. Jadi dia tidak bisa melihat bahwasanya ini juga berpotensi untuk dikaji dalam diskursus tafsir kayak gitu. Nah, jadi menurut saya itu hal yang perlu kamu sampaikan ya, gimana kamu kemudian bisa menyetir tema ini sehingga masuk dalam kajian tafsir. baik. Oh iya, sebelum saya jawab yang itu, jadi kenapa saya nggak pakai teori ini atau Walter Jong ya? Eh, karena ini sih saya tidak sampai membaca Walter Jong ya. Sempat memang saya baca penelitian-penelitian tentang tafsir verbal itu yang teorinya Gracia ya, tetapi eh, saya ini duluan kecantol sama eh, tesisnya Islah Gusmian. Jadi memang dalam saya nyoba ngikut penelitian yang sudah bagus menurut saya kayak gitu pola-pola saya, sehingga saya tidak sempat membaca Walter Jong. Jadi dalam proses penulisan penelitian ini memang saya banyak membaca ya karya. Saya juga
baca karya-karya teman-teman yang lain di kelas saya, seperti karya Mas Alif dan ada Mas Zainul mungkin di sini juga saya baca untuk saya juga belajar. Karena saya termasuk baru ya dalam dunia penelitian dan makanya saya agak terkejut juga kenapa Pak Muid minta saya. Jadi itu sebabnya saya nggak ngangkat Walter Jong ya. Kemudian soal bagaimana menarik ini ke isu problem akademik kajian Quran dan tafsir. Ya, saya ingat betul memang dulu saya agak kewalahan ya awal-awal. Saya dulu sampai nanya ke Pak Muid ini bisa nggak Pak jadi penelitian gitu, penelitian di isu Quran dan tafsir kayak gitu. Karena dulu awal-awal pengalaman saya neliti ini kawan-kawan ini agak lama banget ya. Saya mungkin akhir-akhir ya saya dapat ujian. Saya masih berkutat pada apa itu problem akademik. Saya masih bingung dengan problem akademik waktu itu karena memang pengalaman saya tidak ini. Dulu belajar Metopen itu sekedar lewat dulu sehingga Metopen saya tidak benar-benar kuat. Nah, ketika tesis itu saya struggle banget ya belajar apa itu problem akademik. Nah, untuk di tengah kajian tentang Tuan Guru Zainuddin yang tidak ada kaitannya dengan Quran dan tafsir itu, saya begini berpikirnya dulu awal-awal. Saya pikir setiap umat Islam itu erat kaitannya dengan Quran, pikiran saya. Dan ini juga bisa teman-teman cek pandangan ini ke tesis atau pandangan dari Talal Asad ya, dari tradisi diskursif Talal Asad yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam itu pasti merujuk kepada Qurannya kayak gitu. Jadi saya berpikir seperti itu. Dan saya mencoba mencarinya supaya Tuan Guru Zainuddin ini bisa saya tarik. Memang dulu pertanyaan Pak Muid juga gitu. Gimana yang ditarik kepada kajian Quran dan tafsir. Saya coba cari-cari dan kebetulan saya ketemu orang yang pernah saya ketemu ada buku-buku yang yang cerita bagaimana Tuan Guru Zainuddin itu dalam perjuangannya gitu. Yang kemudian saya ini ingin untuk melakukan wawancara. Sebenarnya dalam konteks perang itu seperti apa sih? Gimana sih cara menguatkan umat Islam Lombok waktu itu atau murid-muridnya? Karena konteks Islam waktu itu sedang ini menjadi nih memang berhadap-hadapan antara ulama dengan Belanda waktu itu yang saya pikir ada relasinya dengan tradisi diskursif itu. Kemudian saya pada akhirnya menemukan bahwa keterangannya dia menyampaikan ayat ini. Kemudian saya mencoba mengkaji atau meneliti tafsir verbal itu kayak gitu sih ceritanya. Itu aja, Liv. Semoga menjawab, kalau tidak, alhamdulillah. Oke. Yap, ada lagi teman-teman yang mau bertanya terkait apa namanya tema yang dibawa oleh Zul ini. Jika ada silakan dituliskan ataupun silakan mengacungkan tangan. Oke, sambil menunggu, saya ingin memberikan beberapa hal ya. Ini Ingin sih, menyampaikan beberapa Mas. apa? Waduh. Ini juga bisa, Liv, teman-teman ngasih masukan ke penelitian. Saya pikir saya juga kemarin ini banyak masukan ya dari penguji sidang, kemudian dari yang menguji saya itu banyak masukannya ya dan banyak kurangannya. Saya pikir teman-teman juga bisa memberikan masukan, tidak harus bertanya ya.
Mungkin di sini juga ada yang Iya, kenal dengan Lombok dan lain-lain. betul betul. Silakan. Nggak mau ya. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa hal ya yang tadi kita bisa dapatkan dari Mas Zul ya, terkait bagaimana cara dia mendapatkan penelitian ini. Hal yang pertama tentunya adalah brainstorming ya. Jadi tadi dia mengatakan bahwasanya Mas Zul itu mendapatkan ide itu saat di kelas gitu. Jadi saat di kelas dia kemudian tertarik dengan satu isu tertentu, yaitu isu tafsir Nusantara. Dan kemudian dari ketertarikannya tersebut, dia kemudian melakukan brainstorming terhadap isu tersebut, sehingga dapat kesimpulan bahwasanya kenapa sih ini isunya tafsir Nusantara, tapi dominasi tafsir yang dikaji adalah tafsir Jawa gitu. Nah, jadi dari keresahan itu kemudian dia kemudian mencoba melakukan literatur review, lalu menemukan memang bahwasanya kajian terhadap tafsir-tafsir Jawa atau mungkin ada Sumatera ya, tapi juga masih minim, itu menjadi apa namanya? Menjadi literatur yang dominan dalam kajian-kajian akademik gitu. Tema yang dominan dalam kajian-kajian akademik. Artinya di sini ada gap research ya. Jadi ada bahwasanya tafsir non Jawa dan tafsir non Jawa ini masih kurang perhatian gitu. Atau kalau saya mau tambahkan supaya lebih advance lagi, jadi kita bayangkan saja bahwasanya tafsir itu ya, tafsir itu adalah sebagai data sejarah. Saya sepertinya pernah sampaikan ini ke Zul juga. Jadi tafsir itu adalah data sejarah. Kenapa? Jadi misalnya dengan kita melihat tafsir-tafsir itu, kita bisa memahami bagaimana eh, dinamika keagamaan yang terjadi, yang tentunya menggambarkan konteks yang terjadi pada saat itu mengalir ya, dan terdokumentasikan dalam tafsir-tafsir tersebut. Karena kalau kita pakai tadi nalarnya, nalar teoritisnya Gadamer, Position of Horizon, maka tidak bisa seseorang itu terlepas daripada konteks ya. Jadi meskipun orang itu sudah bawa horizon, dia juga akan selalu berjumpa dengan horizon lain, dan itu akan membentuk percampuran horizon dan nantinya akan membentuk suatu pemikiran tertentu yang itu bisa kita lacak ulang dengan membuatnya berputar terbalik seperti itu. Nah, di sini kita bisa tadi
argumentasi saya bahwasanya tafsir adalah data sejarah. Nah, jadi kalau tafsir adalah data sejarah, nah kalau konteksnya adalah atau diskursus yang kita kaji adalah tafsir Nusantara, tapi kita hanya terpaku pada Jawa, maka tentunya tadi seperti yang dikatakan Zul, kita tidak akan komprehensif memahami bagaimana dinamika keagamaan yang terjadi di Indonesia seperti itu. Khususnya jika kita membatasi dalam periode tertentu seperti itu, pra kemerdekaan misalnya, atau saat kolonial seperti itu. Nah, tentu ini akan menarik jika kita bisa mencari tafsir non-Jawa, lalu kita membawanya atau membawa apa namanya nalar teoritis tadi bahwasanya tafsir adalah data sejarah, lalu mendialogkannya dengan apa namanya aliran kesejarahan Indonesia itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana nanti dinamika sosial keagamaan yang terjadi melalui informasi-informasi yang kita dapatkan dari tafsir seperti itu. Maka tentunya nanti kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena ya itu tadi metopen ya. Jadi metopen, karena tadi misalnya Zul mengatakan dia sudah punya pikiran soal sosiologi pengetahuan. Dia sudah punya pemikiran soal apa namanya tadi eh, knowledge and power ya, punyanya Foucault. Nah, the relation between knowledge and power. Nah, jadi kita kalau udah baca-baca beberapa teori gitu, nanti saat melihat sebuah data, lihat sebuah objek yang kita punya interest di sana, kita bisa kemudian melakukan brainstorming, melakukan eksperimen-eksperimen sebelum nanti di-apply menjadi sebuah akademik ya, sebuah problem akademik dan menjadi sebuah artikel akademik kayak gitu. Nah, tentunya tadi misalnya kalau kita sudah punya cara berpikir soal apa namanya sosiologi pengetahuan itu, maka saat menulis biografi tentu kita penting untuk mendesain biografi kita itu memenuhi apa namanya standar yang kita inginkan untuk menulis apa namanya atau dengan sesuai dengan teori yang kita pakai. Misalnya kita perlu melacak bagaimana pendidikan ya, dari orang yang kita kaji, bagaimana posisi sosialnya, bagaimana karyanya, seperti itu. Tadi misalnya Tuan Zainuddin Tuan Guru Zainuddin dia punya apa namanya posisi sosial yang tinggi. Jadi dengan posisi sosial yang tinggi itu, kemudian dia bisa menggerakkan massa ya, dan dia bisa mendiseminasi pemikirannya dengan lebih mudah seperti itu. Dan kenapa dia bisa punya posisi sosial yang tinggi? Tentunya ada pengaruh keluarga di sana. Tadi sudah disampaikan. Nah, hal-hal semacam itu kemudian memperkuat teorinya Foucault bahwasanya meskipun kita punya pengetahuan, tapi itu tidak akan bisa jadi maksimal kalau kita tidak punya power. Gitu. Begitupun kalau kita punya power tapi kita tidak punya pengetahuan, maka powernya tidak akan bisa sustain kayak gitu. Nah, itulah beberapa hal yang saya rasa penting untuk kemudian kita baca ya. Nah, apalagi tadi misalnya dengan kita apa mungkin itu ya Zul. Jadi kalau mau yang lebih besar lagi di positioning. Kira-kira nanti tafsirnya ini dalam kesejarahan tafsir Nusantara itu masuk kemana kayaknya? Masuk kemana? Jadi misalnya jika di tipologi tafsir Nusantara itu ada tipologi tafsir yang untuk madrasah hanya untuk dikaji, tapi di sini juga nanti akan ada tipologi tafsir yang untuk merespon suatu isu kayak gitu. Jelas-jelas merespon suatu isu yang terjadi. Jadi saya rasa nanti tipologi-tipologi yang lahir itu juga akan memperkaya gitu loh hasil daripada tesis itu sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pentingnya kita baca beberapa karya-karya teoritis ya tujuannya itu. Nanti kalau ketemu data itu enak gitu. Bisa punya brainstorming sendiri ya gitu. Langsung diambil ya kalau udah ketemu data gitu. Iya, Langsung betul. digas. Jadi langsung bisa ada pikirannya kayak gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau konsultasi kalau punya apa gitu kan. Boleh saja. Yang data sejarah tadi itu ini Angelika Newat ya, Lip ya? Yang Iya, tafsir sebagai data Angelica sejarah itu. Angelica Newat Knowledge ya. ya.
Oh iya, iya. Mm-mm. Dia karena dia melihat Quran itu ya. Dia bahkan bilang Quran itu sebagai data, bukan tafsirnya ya. Kalau kita kan sudah turunkan itu ke tafsir gitu. Tafsir Kalau ya. Iya, Angelica iya. itu melihat melihat abad antik akhir atau late antiquity ya. Jadi abad pra-Arab itu apa abad pra-Islam. Jadi abad akhir Arab sebelum Islam datang itu melihatnya dari mana? Dari Quran. Jadi dia menyusun kesejarahan abad tersebut melalui Quran. Iya, iya. Jadi seperti itu dan itu kemudian kita turunkan ya kita itu Ke enaknya ya. tafsir. Jadi kita bisa modifikasi teori. Jadi oh jadi kita turunkan bahwasanya ya tafsir juga kita bisa membaca sejarah melalui tafsir. Betul, betul, betul. Itu belum nggak ditulis kayaknya tuh. Modifikasi teori itu tuh. Belum kayaknya. Angelika lewat. Iya, begitu. Tapi beberapa orang juga sudah mulai menulis seperti itu ya. Jadi kayak kalau mau baca Oxford Handbook itu juga di sana sudah banyak ada tulisan yang mencoba melihat ya tulisannya Pink terutama ya Johanna Pink itu kalau melihat lahirnya karya-karya tafsir itu selalu didialogkan dengan masanya kayak gitu. Jadi dia bisa melihat oh di masa ini tuh perkembangan tafsirnya kayak gini, di masa ini perkembangannya kayak gini. Jadi kita bisa melihat tren ya, tren keagamaan yang terjadi pada suatu atau tren keilmuan yang terjadi itu bisa melalui tafsir kayak gitu. Seperti tesis saya misalnya kenapa kemudian apa namanya trennya di Zamakhsyari itu kok kebahasaan karena memang pada saat itu tren keilmuan yang menjadi puncak ya atau kulminasi keilmuan pada saat itu memang keilmuan bahasa seperti itu. Jadi mau tidak mau orang-orang pasti akan mengikuti tren itu. Sama kayak tren moderasi beragama gitu loh. Jadi mau nggak mau orang pasti nulis itu gitu supaya bisa ngikutin tren kayak gitu. Nah, ya Pak, itu ya sederhananya. Apa gambaran sederhananya kayak gitu. Makanya pada saat zaman Syari tidak ada lagi apa ya? Dia tidak sama sekali menyentil ya kalau di teks saya. Tidak sama sekali menyentil sentralitas tradisi. Itu karena apa ya? Bagi dia tradisi itu nomor dua lah. Yang penting itu kita kaji ini secara ma'ani dan secara balagoh dulu gitu. Secara bahasa dulu gitu. Karena Quran itu kitab sastra gitu bahasanya. Itu. Nah, itu menarik ya. Jadi kayak gitu. Nah, sama kayak kita sekarang, yang penting kita kaji Quran itu pakai moderasi dulu lah. Karena ini kitab moderasi. Tuh ya. Oke, jika tidak ada, maka kita akan tutup. Oh, oke, ada. Kalau bisa saran Kak, tesisnya atau ringkasan tesis bisa dikirim ke grup. Ya, sebenarnya gini. Saya juga akan menyarankan kepada teman-teman yang diundang di Naksir supaya nanti ya termasuk Zul nih bagian dari pendahuluannya itu nanti ya pendahuluan terus kemudian bagaimana beberapa hal ya jadi kayak tadi masalah kemudian mau dikaji pakai apa problem akademiknya apa mau dikaji pakai apa terus kayak sepil-sepil dikit nanti hasilnya seperti apa itu nanti bisa dikirimkan ke IB Tafsir tentunya itu nanti akan menjadi apa namanya inspirasi bagi teman-teman yang lain juga yang mau mengikuti kayak gitu. Sambil juga kita menunggu officially publish ya untuk karya-karya teman-teman yang di apa namanya PT IKI tentunya. Begitu teman-teman. Siap, insya Oke. Allah, insya Allah, insya Allah. Nanti saya buat ini versi Siap, sederhananya. siap. Iya. Nggak usah banyak-banyak. 1.500 Iyo, kata lah cukup ya. 1.000 sampai 1.500 kata cukup. ah, capek kita tulis tuh banyak. Oke. Siap, siap, siap. Insya Allah. Oke. Ada lagi yang mau memberikan saran ya? Boleh dikritisi, boleh dihajar di sini boleh. Mumpung terbuka gitu. Ya, biar kita bakar aja tesis itu ya. Boleh udah jadi tuan guru sekarang.
di Lombok. Jadi Nggak, kita udah fokus lebih. jadi admin sekarang nih, Oh, jadi admin sekarang. admin TGBI. Admin slot. Oh, bukan. Oke, saya rasa itu dulu kita cukupkan dulu ya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua yang telah hadir dan memberikan pertanyaan dan menyimak tentunya diskusi kita pada siang hari ini. Oke, diskusi itu memang tidak perlu lama-lama, tetapi yang lama itu adalah setelah diskusinya, gitu. Karena setelah diskusi pasti akan ada hal-hal yang kita pertanyakan kembali, hal-hal yang kita kritisi, dan hal-hal yang kemudian bisa kita aktualisasi untuk menjadi karya-karya kita nantinya, yang merupakan karya-karya yang terinspirasi seperti itu. Jadi itu saja dulu teman-teman. Terima kasih Zul atas penyampaiannya. Semoga nanti jika ada kesempatan-kesempatan lain tidak kapok untuk diundang kembali. Siap, siap. Dan Nggak juga berani terima kita kasih sama Pak kepada Muid. Oh iya, siap. Terima kasih juga kepada Pak Muid tadi yang sudah memberikan sambutan dan kepada teman-teman semua yang telah hadir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala salah apabila dalam penyampaian saya sebagai moderator terdapat beberapa hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Tapi yang jelas bahwasanya kita di sini ingin supaya kita nantinya bisa mengembangkan lagi karya-karya, mengembangkan lagi ide-ide atau inspirasi dan inovasi dalam mengkaji tafsir, tidak hanya lagi terbatas pada hal-hal yang tadi sudah saya sentil ya, terutama tentang maudhu'i dan moderasi beragama seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ngaji kajian tafsir atau naksir pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kesulitan lah. Magi din nakatama. Oh, Oke, makasih Zul. Sampai jumpa lagi. Siap, Lep, siap.